Halo, selamat siang untuk abang-abang semua dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semua ya bang ya. Semoga dimudahkan rezeki dan dilancarkan setiap urusannya ya bang. Oke, pada siang hari ini saya akan trading di jam 11.55 ya bang. Saya akan trading membuat sampel open posisi per periode ya bang ya. Seperti biasa saya buat atau bertrading dari sini sampai ke sini, ambil informasi ini konfirmasinya. Nah, seperti biasa ya bang ya. Jadi sini langsung aja kita gas market. Oke, di sini kita trading di market kripto ya bang ya. Di kripto aja bang. Oke. Jadi sini saya punya saldo kecil aja bang ya, punya saldo hanya kecil-kecil aja. Jadi kita open posisinya juga kecil aja bang ya, kecil aja, sorry. Oke. Jadi di sini saya real untuk berbagi pengalaman ya bang ya, bukan untuk pamerkan saldo gitu bang. Jadi saya juga nggak ada juga yang mau saya pamerin gitu bang, karena saldo saya juga kecil gitu kan. Jadi ngapain dipamerin kan gitu. Oke, kita langsung aja ya bang ya. Di sini kita langsung open posisi buy sampai close periode ya bang ya. Udah cukup open posisi sampai close periode, open buy. Oke, karena kenapa bang? Yang pertama kita lihat pertama kita lihat tren sedang mengalami kenaikan. Yang kedua di sini ada support. Nah, itulah alasan saya kenapa saya open buy di situ bang sampai close periode. Kita lihat hasilnya ya bang. Ini ada area ya bang, ada resisten, semoga bisa ditembus. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya untuk abang-abang semua yang melihat video saya ini. Di sini saya real untuk berbagi pengalaman ya bang ya. Saya tidak ada maksud untuk mengguru ya bang-abang. Saya tidak ada maksud untuk mengajari ya bang ya. Di sini saya real berbagi pengalaman, apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami selama saya bertrading ya bang ya. Karena saya di sini juga belum gimana ya bang ya, saya masih pemula juga seperti ya bang-abang, belum trader pro ya bang ya. Jadi saldo saya juga masih kecil-kecil di sini bang. Mungkin abang-abang lihat trader-trader yang lain sampai puluhan juta. Kalau saya sini bang hanya ratusan ribu ya bang ya. Hanya ratusan ribu. Saya mengambil profit kecil-kecil aja ya bang ya, karena saldo kita juga kecil bang gitu. Oke, kalau ini profit saya mau parlaikan. Oke, kita tunggu ya bang ya. Kita tunggu. Sini saya ambil lagi 100.000 ya bang ya. Udah oke, 100.000. Semoga ini profit. Oke, jadi buat abang-abang dimanapun berada, tetap semangat dalam proses belajarnya ya bang ya. Tetap semangat. Nggak ada yang nggak bisa ya bang ya. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau ya bang ya. Kalau kita mau. Saya juga dulu seperti itu bang. Saya belajar dimulai dari nol, belum kenal candlestick, belajar pelan-pelan gitu bang. Oke, kita tunggu. Habis ini saya akan jelasin ya bang. Saya akan jelasin detail kenapa saya open buy. Jadi kalau abang-abang ingin bertrading, saran saya sebelum open posisi,
Nah, langkah baiknya kita boleh lihat history market yang akan kita eksekusi, Bang. Misalnya kita lihat di sini sampai di sini apakah teknikal yang akan kita pakai itu masuk ke market ini gitu, Bang. Jadi kita coba lihat di sini adalah informasinya penurunan, dikonfirmasi dengan adanya penurunan juga ya, Bang ya. Nah, jadi saat konfirmasi sudah hadir, Bang, kita nggak boleh open posisi terburu-buru. Kita tunggu konfirmasinya. Ini kan kita udah fix ngambil untuk mau ambil open posisi sell, melihat informasi dan konfirmasinya. Tapi kita tunggu konfirmasi yang paling akurat. Apa tuh, Bang? Ini, Bang, resisten. Jadi ketika resisten terbentuk, udah bisa kita open posisi di sini sampai close periode ini. Nah, hasilnya pasti profit, Bang, karena ini kan turun sesuai dengan perintah dari C1, Bang, konfirmasinya gitu, Bang. Berarti di sini dalam market ini analisa kita masuk gitu, Bang. Waduh, malah turun ya, Bang ya. Malah turun ya. Itu karena tadi kita nggak melihat sebelum open posisi, kita nggak melihat area ini, Bang. Itu area resisten global. Nah, tapi nggak masalah di sini kalau kita 100 ya, Bang ya, 100.000 kita ambil. Kita ambil kembali ya, Bang ya. Oke, kita lihat time frame 5 menit. Nah, di time frame 5 menit secara global ini tren sedang mengalami penurunan ya, Bang. Tren sedang mengalami yang namanya penurunan. Oke, di sini baru terjadi resisten. Oke, di sini kita langsung open posisi sell. Kita sell di situ, Bang. Oke, Bang, kita sell tanpa kita melihat informasi dan konfirmasinya di time frame 1 menit ya, Bang. Saya hanya fokus di sini, Bang. Saya hanya fokus di sini adalah resisten. Setidaknya dia akan bercandle berwarna merah di sini ya, Bang ya. Oke, tapi kita lihat yang namanya teknikal tidak ada yang 100% ya, Bang ya. Tidak ada yang 100%. Waduh, malah doji ya. Malah doji. Oke, tapi tidak masalah, kita tunggu. Jadi kita lihat tadi ya, Bang ya, kita di sini kan loss, open posisi buy. Kenapa open posisi buy tadi, Bang? Karena saya melihat ini, Bang, support. Nah, saya melihat ini juga. Nah, itulah tadi alasan saya kenapa saya tidak melihat di area sini tadi kan, Bang. Itulah. Jadi kadang bertrading ini ya seperti ini, Bang. Kadang kita ada kesilapan gitu ya, Bang ya. Jadi sebenarnya kalau kita tadi ngambil open posisinya di sini 1 menit mungkin dapat ya, Bang ya, 1 menit dapat, tapi karena kita ambil sampai close kita kena gojakan ya, Bang ya, kena gojakan. Oke, Bang, sini kita tunggu. Sini saya yakin saya akan profit ya, Bang ya. Sini saya yakin saya akan profit. Nah, saldo saya di sini tinggal 200.000 lagi. Tadi saya punya 500, Bang. Saya hanya punya 500.000. Saya beranikan untuk trading. Dan memang saya juga biasanya saldo kecil-kecil ya, Bang, 140. Paling banyak juga saya depositkan 500.000 ya, Bang ya. 500.000. Jadi di sini saya tujuannya untuk berbagi pengalaman, Bang, bukan untuk pamerin saldo atau hasil profit kita gitu, Bang. Jadi kalau saya mau cari profit, saya nggak akan bertrading sambil ngerekam gini ya, Bang ya, sambil ngerekam sambil ngomong, karena itu sedikit mengganggu konsentrasi ya, Bang ya. Sebenarnya itu sedikit mengganggu konsentrasi. Jadi saya di sini bukan untuk mengambil take profit, Bang. Gitu, Bang. Saya real di sini untuk berbagi pengalaman untuk abang-abang yang mungkin saat ini sedang dalam proses pembelajaran ya, Bang ya. Kita di sini sama-sama belajar candlestick, pembacaan candlestick gitu. Jadi sini kita coba lagi ulas kekalahan kita kenapa tadi.
di sini kita loss. Di area ini kita loss. Kenapa? Karena kita lihat di sini adalah memang betul ini supportnya ini adalah pelemahan. Ini informasinya adalah konfirmasinya. Ini kan informasi, ini konfirmasi adalah penurunan. Terbentuk di sini resisten, membawa informasi penurunan ya wapas. Di sini adalah harusnya nge-sell. Karena kita tadi buru-buru ya, kayak gitu hasilnya, Bang. Nah, itulah sebagai contoh ya, Bang ya. Sebagai contoh yang nggak harus ditiru ya, Bang. Buru-buru open posisinya. Makanya bertrading ini dibilang harus benar-benar santai ya, Bang ya. Benar-benar santai, analisa pelan-pelan, lihat SNR-nya. Nah, saya tadi kan nggak melihat ini adanya ini. Nah, situ tadi kesalahannya. Gitu, Bang. Oke, tapi nggak apa, kita dapat balikin saldo kita ya, Bang ya. Kita dapat balikin saldo kita. Oke, kita langsung balik. Oke, sorry. 25.000. Oke. Jadi kecil-kecil aja, Bang ya. Oke, di sini saya balikin lagi saldonya. Sini akan saya jelasin, habis ini saya akan jelasin kenapa saya open posisi sell. Turun jauh ya, Bang ya. Turun jauh. Bisa kita lihat sama-sama, dia turun jauh. Oke, ini kekuatannya, Bang. Ini kekuatannya. Oke, jadi di sini kita profit. Di sini saya akan jelasin kenapa saya open sell. Nah, jadi di sini, Bang. Ini kan tadi kesalahan kita di sini. Nah, ini adalah kekuatan untuk turun, Bang. Nah, untuk turun. Kita lihat tadi di time frame 5 menit. Kita lihat tadi di time frame 5 menit. Nah, di sini saya nggak melihat informasi dan konfirmasi di TF 1 menit ya, Bang ya. Kenapa? Karena saya sudah yakin candle yang hijau di sini adalah hanya koreksi. Kenapa bisa tahu koreksi, Bang? Lihat, ada nggak di antara candle yang 3 ini merupakan kekuatan untuk naik? Nggak ada ya, Bang ya. Nggak ada. Jadi kebetulan saya melihat juga di sini adanya tren yang sedang turun ya, Bang ya. Nah, yang selanjutnya alasannya saya melihat di sini titik resisten yang baru terbentuk. Nah, di sini adalah resisten yang baru terbentuk. Nah, itulah alasan saya kenapa saya ambil sell di satu periode ini, Bang. Di satu candle ini, karena saya yakin setelah ini terjadi minimal satu candle ini akan berwarna merah, Bang. Dia akan berwarna merah. Kenapa? Karena kita lihat support di sini juga. Supportnya ini adalah lemah. Nah, ini adalah kekuatan untuk turun. Ini adalah penurunan. Ini kan sumbunya kecil di atas, artinya tidak kuat untuk naik. Makanya dia turun. Di sini adalah candle merah karena ini pelemahan. Gitu dia, Bang. Oke, saya rasa cukup simpel ya, Bang ya. Oke, kita sudah balik di sini. Kita langsung analisa kembali. Nah, di sini adalah di awal periode lagi di C5 adalah penurunan. Tapi nggak begitu jauh ya, Bang ya, dikonfirmasi dengan adanya di sini pelemahan dari buyer. Nah, di sini terjadi resisten. Oke. Sebentar, pelan-pelan kita analisa ya, Bang ya. Pelan-pelan kita analisa. Kita lihat tadi time frame 5 menit dia sudah ngebreak. Oke. Itu artinya akan terjadi penurunan kembali. Oke, Bang. Nah, di sini kita ambil sell. Oke, udah cukup ya, Bang ya. Cukup 5.000 aja. Kecil-kecil aja ya, Bang. Jadi saya juga di sini ingin berbagi untuk abang-abang yang mungkin sedang dalam tahap pemula. Nah, saya sini mau berbagi kalau bertrading itu tidak harus mempunyai saldo yang besar ya, Bang ya. Jadi dengan kita punya saldo yang minim juga kita bisa mengambil yang namanya take profit ya, Bang ya. Tapi ketika kita punya saldo kecil, kita jangan berharap dapat besar. Nah, kita harus sesuaikan dengan saldo yang kita punya gitu, Bang. Jadi di sini saya akan
memberikan atau berbagi ketika kita punya saldo yang kecil bukan berarti kita nggak bisa ngambil take profit. Yang penting kita adalah ngerti candlestick kita bisa. Nah, itu yang paling penting bang saat kita masuk ke market ini bang. Nah, kalau kita udah paham ini, ya ketika kita loss kita bisa ambil kembali kekalahan kita gitu bang. Nah, seperti ini. Nah, ini kemungkinan kita kena gocak ya bang ya, tapi nggak masalah, kita bisa ambil kembali bang gitu. Ketika kita loss pun kita bisa ambil kembali, itu yang penting bang. Bukan berarti setiap trader itu bisa harus profit ya bang ya, bukan berarti dia nggak pernah loss gitu bang. Loss itu hal biasa dalam trading bang ya. Ya pilihannya kan hanya dua, kalau nggak hancur ya sukses kan gitu bang. Tapi janganlah kita untuk kehancurnya gitu. Setidaknya kita belajar untuk bisa mengurangi kekalahan gitu bang, biar terjauh dari yang namanya loss. Nah gitu bang, sini nggak masalah kita kena gojak ya bang ya, nggak masalah. Kita lihat langsung, kita kembalikan saldo kita ya bang ya. Oke, kita kembalikan di sini saldo kita kalah 75.000, berarti 150.000 ya bang ya. Kita ambil kembali 150.000. Oke. Oke bang, di sini saya akan langsung ambil buy-nya ya bang ya. Di sini saya akan langsung ambil buy-nya sampai close periode ya. Kenapa bang ambil buy? Nah, di sini baru terjadi yang namanya support. Kemungkinan besar dalam satu periode ini nanti akan terjadi candle berwarna hijau. Nah, itulah alasan saya kenapa saya open buy di situ bang sampai close periode. Kita lihat hasilnya ya bang ya. Apakah kita kena gojak lagi bang? Kita nggak tahu ya bang, kita lihat hasilnya sama-sama. Ya ginilah dalam bertrading bang, kita harus bisa santai, tenang. Loss ya udah, kita belajar dari kekalahan ya bang ya, dari kesalahan. Oke. Kenapa kita tadi loss bang? Nah kita lihat ya, di sini adalah pelemahan untuk turun, dikonfirmasi dengan pelemahan juga untuk naik. Tetapi secara teori di sini terjadi support. Nah, pelemahan daripada candle hijau ini membawa hasil seperti ini bang. Ini penurunan yang lemah, artinya akan ada kenaikan. Berjalannya waktu di sini terjadi kekuatan untuk naik. Nah, itulah terjadilah di sini support. Itulah makanya dia kembali mengalami kenaikan di sini. Gitu bang. Jadi kesalahan kita tadi kurang teliti di sini ya bang ya. Tapi nggak masalah, kita akan kembalikan saldo kekalahan kita ya bang. Oke. Jadi seperti ini tradingnya bang. Ketika kita ngalamin loss, santai, tenang. Nah, kenapa tadi dia nggak sampai tembus? Nah, ternyata di sini ada yang namanya support. Nah, di sini ada yang namanya support. Itulah makanya dia kembali naik ke atas. Nah, kemungkinan besar ini hanya koreksi. Dan akan kembali melanjutkan tren sebelumnya, penurunan ya bang. Nah, gitulah kira-kira bang analisanya. Oke, kita tunggu tinggal 2 menit lagi bang, 3 ya, 3 menit lagi. Oke. Jadi buat abang-abang juga yang masih tahap pemula, di sini kita sama-sama belajar. Saran saya, kalau abang-abang mau depo lah yang sewajarnya ya bang ya. Saya di sini hanya memberikan saran ya bang ya, memberikan saran biar abang-abang tidak terbawa kehancuran ya bang ya. Maksudnya ketika abang-abang masih memulai, depo lah yang sewajarnya. Yang wajar itu berapa bang? Nah, seperti saya depo paling banyak itu 500.000 aja ya bang ya, 500.000, karena
kenapa bang kita harus menjaga yang namanya uang kita bang. Nah apalagi ketika kita masih baru-baru terjun ke dunia trading. Nah karena kita belum sepenuhnya bisa membaca arah harga, memanajemen diri kita, emosional kita, gitu bang. Karena itu sangat penting bang. Ketika kita punya 500.000, nah kita ambil aja, kita buat dia tiga sesi. Nah ambil aja satu sesi itu misalnya 100.000, ini 100.000, ini 100.000. Dalam satu hari ini kita sudah dapat 300.000 bang. Nah kan lumayan 300.000 dengan bertrading dengan modal kita yang minim tadi. Nah saya paling 140.000. Kan saya juga sudah pernah buat di video sebelumnya, saya sudah buat modal saya 140.000 langsung saya parlaikan ya bang ya. Tapi di situ saya bukan untuk mempamerkan saldo atau mempamerkan pengetahuan saya bang ya. Saya real di sini untuk berbagi, memberikan pandangan untuk teman-teman semua, abang-abang semua, bahwa ketika kita bertrading itu tidak harus punya saldo yang namanya saldo besar ya bang ya. Saldo besar itu yang mau saya sampaikan di sini. Dengan kita punya saldo kecil tapi pengetahuan kita benar-benar udah cukup, kita mudah-mudahan kita profit ya bang ya. Nah seperti ini kita kembalikan saldo yang loss kita tadi ya bang ya. Oke. Di sini bukan untuk pamerin saldo atau pengetahuan ya bang ya. Saya real untuk berbagi pengalaman. Ya semoga ini bermanfaat buat abang-abang. Semoga bisa membantu abang-abang dalam mengeksekusi ada tren di sini ya bang ya. Misalnya abang mau trading, semoga dengan adanya video yang saya buat ini membantu abang-abang ya bang ya. Nah jadi itu tujuan saya bang. Oke di sini kenapa saya tadi open posisi buy ya bang ya. Open posisi buy. Kenapa saya open posisi buy? Nah di sini bang tadi saya hanya melihat di time frame 5 menit. Nah itulah pentingnya kita mengerti yang namanya candlestick bang. Nah kenapa aku ambil tadi buy? Karena di sini baru terbentuk yang namanya support. Nah ketika support baru terbentuk, kemungkinan besar satu atau dua candle itu bakalan berwarna hijau kembali bang. Nah tapi jangan salah, kita lihat supportnya apakah kuat. Saya lihat bodinya ini adalah kekuatan untuk naik. Saya lihat bodi yang merah, kekuatan pelemahan untuk ke bawah. Nah itulah makanya terjadi di sini candle berwarna hijau yang membawa arah ke atas bang. Selain itu yang kedua juga di sebelah sini ada yang namanya titik support global ini bang. Nah, itulah makanya saya yakin dalam satu periode ini dia mengalami kenaikan gitu bang. Nah dan benar analisa kita sesuai dengan hasilnya sesuai dengan analisa kita ya bang ya. Di sini ya dia candle berwarna hijau kembali. Tapi walaupun candlenya menjadi candle kebimbangan ya bang ya. Ini namanya candle kebimbangan dari buyer. Gitu bang. Jadi di sini saya akan open sekali lagi bang. Saya akan open sekali lagi 100.000. Saya akan open sekali lagi. Jadi di sini saya nggak saranin ya bang ya untuk trik untuk nominal kita open posisi ini ya bang ya. Jadi ketika kita punya 500.000 open lah di 14.000 ya bang ya. 14.000. Oke di sini saya ganti aja ya bang. Saya 14.000 aja ya. Biar sesuai dengan yang saya saranin untuk abang-abang ya. Oke 14.000. Di sini sama-sama kita lihat di sini ada yang namanya titik resisten ya bang ya. Itu ada titik resisten. Ini adalah kebimbangan dari harga buyer. Kita lihat di time frame 1 menit informasi dan konfirmasinya apa gitu bang. Nah di sini pelemahan daripada buyer. Di sini mencoba turun tapi masih ada kekuatan buyer ya bang ya, makanya terjadi seperti itu. Nah sekarang kita adalah fokus untuk sell. Di sini ambil sell sampai close periode gitu bang.
artinya dia akan mengalami yang namanya penurunan ya bang ya. Oke, kita tunggu. Ketika dia naik lagi, kita ambil sell, kita tambahin gitu bang. Oke, sebenarnya simpel ya bang ya untuk cara kita menganalisa ya bang, karena itu aja gitu. Ambil informasi dari C5, ambil konfirmasi dari C1 gitu bang. Kalau masih belum yakin, tinggal lihat di time frame 5 menit gitu bang. Sebenarnya simpel sih bang, simpel. Tapi kita memang harus mengerti yang namanya candlestick, SNR ini perlu bang. Nah, SNR kita harus lihat di sini ada resisten, ini apa, ini sifatnya kemana, arahnya kemana. Kita memang harus mengerti bang untuk terjun ke dunia trading gitu bang. Jadi ketika kita belum mengerti, kita coba update terus ilmu kita gitu bang, karena tidak ada yang tidak mungkin ya bang ya. Saya yakin abang-abang pasti bisa juga gitu, karena saya juga dimulai dari nol, dari yang tidak mengerti apa-apa. Ini saya nggak tahu entah apa ini bang dulu bang, apa ini gitu, nggak ngerti sama sekali. Tapi berjalannya waktu saya belajar. Nah, mudah-mudahan ini udah bisa gitu ya bang ya. Untuk ngambil take profit udah bisa ya, disyukurilah apa yang kita dapat saat ini gitu sih bang. Oke, sini posisi masih profit ya bang ya. Sini posisi kita udah aman ya bang. Nah, udah profit ya. Oke, saya akan jelasin kenapa saya open posisi sell di akhir periodenya. Nah, jadi gini bang, kita kan informasi dari sini. Ini informasi. Ini adalah C1 adalah konfirmasi. Nah, kenapa saya open posisinya sell? Karena saya lihat di sini adalah pelemahan buyer, artinya akan ada penurunan. Nah, kenapa terjadi candle seperti ini? Karena tenaga buyer itu masih ada. Ini adalah napas terakhirnya yang membawa informasi. Ini napas terakhirnya bang, yang membawa informasi ke bawah. Berjalannya waktu terjadi di sini resisten, ya udah tinggal gas aja bang di sini sampai close periode gitu bang. Resisten ini membawa informasi kekuatan ke bawah. Nah gitu bang, itulah alasan saya kenapa ambil sell sampai di close periode ini. Di sini kita tadi OP ya bang ya. Nah, oke bang, saya rasa cukup simpel ya bang ya. Semoga video ini bisa membantu. Nah, ini udah terlalu panjang. Mungkin ini di waktu ini, di video ini mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat abang-abang semua. Semoga sehat-sehat dan semoga dimudahkan rezekinya ya bang ya. Salam profit dari saya, dan saya di sini pamit undur diri. Terima kasih.